Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat selalu. Saya ucapkan selamat datang bagi para mahasiswa yang akan melaksanakan bimbingan skripsi atau menyelesaikan tugas akhir Anda di akhir semester ini. Semoga apa yang saudara kerjakan itu menjadi ladang amal bagi Anda nanti ya, terutama bagi Anda sendiri, kemudian bagi masyarakat nanti secara umumnya, terkait dari apa yang saudara tulis pada tugas akhir ini. Oke, jadi pada hari ini, di kesempatan ini, saya akan memberikan suatu panduan yang nantinya semoga dapat memberikan kemudahan bagi Anda dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Jadi panduan ini nanti diharapkan juga ya sebagai bekal Anda dalam menyelesaikan tugas akhir Anda, yaitu skripsi, dengan Anda dapat memilih literatur secara tepat dan bermanfaat dalam penelitian Anda. Oke, lanjut aja ya. Pertama-tama kita nanti atau saya nanti akan memperkenalkan ya. Jadi bimbingan saya di sini akan langsung saja pada bimbingan skripsi secara digital atau melalui aplikasi e-skripsi. Caranya bagaimana? Yang pertama, nanti saudara buka dulu browser Anda. Nah, setelah itu ketik di sini Andika 44. Ya, 4-nya ada 2 di belakang, kemudian .com. Setelah itu ketik masuk, klik masuk ya, atau enter. Nanti Anda akan diarahkan ya, diarahkan melalui halaman website seperti ini. Jadi nanti tampilannya besar kayak gini ya. Itu jangan kaget, jangan bingung, tinggal di zoom kecil atau zoom out ya, zoom in atau zoom out ya, seperti ini. Jadi ini untuk memudahkan Anda untuk memperbesar atau mengklik menu yang ada dalam website ini ya. Jadi bentuk websitenya seperti ini ya. Ini masih loading di atas, atau kita gunakan dua sinyal ya di sini. Satunya pakai wifi, satunya pakai data seluler karena wifi saya agak lemot ini. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian saudara klik menu e-skripsi. Sebelahnya kan klik menu matkul ya. Ini terkait dengan kegiatan perkuliahan saya di setiap minggunya. Jadi yang Anda butuhkan di sini adalah klik e-skripsi. Tinggal klik aja. Nanti diarahkan pada halaman seperti ini. Ya, untuk menu yang lain tolong di skip dulu. Kita fokus saja pada panduan yang akan membantu Anda dalam menyelesaikan tugas akhir Anda. Oke, jadi tampilannya nanti seperti ini. Nah, ini namanya aplikasi e-skripsi. Saya jelaskan satu persatu. Di sini ada menu panduan. Ya, panduan ini adalah menu secara keseluruhan berisi teknis dari bimbingan skripsi dengan saya ya. Teknisnya bagaimana ya, diatur di sini di panduan. Kemudian formatnya bagaimana, untuk pengerjaannya bagaimana, semua ada di panduan secara umum. Kemudian di sini adalah upload file. Jadi upload file di sini adalah mengupload tugas akhir Anda. Dalam bentuk file itu tidak perlu di print untuk bimbingan skripsi dengan saya ya. Jadi upload file, kemudian konfirmasi, setelah upload dikonfirmasi, setelah itu ada contoh. Jadi sebagai literatur atau sebagai referensi Anda ya dalam penyusunan skripsi, bagaimana sih menyusun atau menulis skripsi, bisa melihat contoh-contoh dari tugas akhir yang sudah dikerjakan oleh kakak tingkat Anda. Kemudian di sini ada e-journal ya. E-journal ini tujuannya adalah untuk mencari sumber literatur dalam bentuk jurnal, baik itu skala nasional, internasional ya, bisa dimanfaatkan itu. Kemudian ada e-book ya. E-book ini adalah buku-buku yang dapat saudara gunakan dalam menyusun literatur dalam penulisan skripsi Anda ya.
Di sini sudah ada 6 menu ya, 6 menu. Kemudian di bawahnya lagi ada video panduan bimbingan skripsi. Ini masih belum valid ya, karena ini masih saya buat. Nanti setelah saya buat pasti di sini ada menu, ada video terkait dengan panduan ini. Jadi panduan ini bisa saudara pahami melalui video maupun melalui panduan yang ada di atas ya. Kemudian di sini di bawahnya lagi adalah tabel file tugas akhir Anda. Jadi tabel upload ini adalah ketika saudara mengupload mengenai file tugas akhir Anda tadi, yaitu pada upload file, menu upload file ya. Kemudian di sini ada tabel koreksi file tugas akhir Anda. Nah, di sini adalah tabel yang berisi file yang sudah saya koreksi, dan biasanya tabel yang sudah saya koreksi itu sudah saya warnai ya, kolomnya sudah saya warnai, kecenderungannya adalah sudah saya warnai. Dan di dalam file yang sudah saudara upload itu ada beberapa komentar yang perlu diperbaiki dalam penyusunan atau revisi selanjutnya. Kemudian di sini ada yang namanya video interaktif mengenai analisis data statistik. Bisa saudara manfaatkan atau bisa saudara gunakan untuk dipahami mengenai bagaimana sih cara mengolah data secara baik dan benar melalui aplikasi, salah satunya yaitu SPSS. Caranya tinggal play saja. Kemudian di sini juga bisa memilih video interaktifnya atau tutorialnya pada kolom atau menu playlist ya. Tinggal diklik aja ini yang pojok sendiri. Nah, di sini sudah ada. Tinggal saudara klik yang mana yang saudara butuhkan. Misalnya cara memasukkan data kuesioner, uji validitas dan reliabilitas. Coba kita klik salah satu ya. Ini ada macamnya, ada banyak sekali. Misalnya ini cara memasukkan data kuesioner. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sahid Raharjo dalam video panduan Ya, jadi seperti itu ya. Analisis data menggunakan program SPSS. Nanti saudara bisa, jadi seperti itu. Nanti saudara bisa pelajari sendiri. Oke, kita lanjut pada menu panduan. Kita klik menu panduan. Jadi pada menu panduan ini saya akan menjelaskan apa sih mengenai aplikasi eskripsi. Aplikasi ini sudah tertulis ya, saya tinggal baca aja di sini. Aplikasi ini merupakan bentuk panduan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan tugas akhir mahasiswa. Adapun fitur menu yang bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk menyusun tugas akhir dengan data yang terbarukan seperti pada menu tadi, yaitu e-jurnal, e-book, kemudian ada yang namanya tutorial analisis statistika yang dikemas dalam video interaktif. Kemudian aplikasi ini dapat diakses melalui website yang tertera. Tadi websitenya adalah andika44 ya, 4-nya ada 2, kemudian .com, sehingga memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan dan bimbingan tugas akhir Anda melalui website ini atau aplikasi e-skripsi yang berbasis digital. Kemudian selanjutnya adapun alur upload file tugas akhir Anda, yaitu yang pertama ketik alamat websitenya, kemudian klik menu e-skripsi tadi, kemudian klik menu upload file ya. Setelah itu saudara klik menu upload file. Setelah itu dicek tabelnya yang di bawah tadi ya. Setelah itu klik menu konfirmasi ya, silakan ditekan, silakan konfirmasi melalui nomor yang sudah ditera pada menu tersebut. Misalnya saudara sudah upload hari ini ya, Assalamualaikum atau selamat pagi atau selamat malam Pak, mohon izin sudah melakukan upload file tugas skripsi bimbingan keberapa atau revisi keberapa.
silakan dikonfirmasi dengan nama dan NIM yang sudah tertera. Oke, selanjutnya untuk alur cek hasil koreksi file tugas akhir, yang pertama saudara tinggal ketik alamat websitenya. Setelah itu klik menu e-skripsi ya. Jadi perhatikan menu yang diklik ya. Kemudian setelah itu masa koreksi yang saya lakukan adalah setelah masa upload, yaitu 1 kali 24 jam. Untuk hari Sabtu dan Minggu mohon maaf saya tidak bisa melayani, libur ya, libur. Saya aktif untuk melakukan koreksi dan bimbingan, yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian bisa saudara cek pada tabel koreksi ya. Caranya seperti itu. Ada dua, yang pertama alur upload file tugas akhir, upload ya, yang kemudian alur cek hasil koreksi file tugas akhir Anda ya. Jadi silakan diklik untuk cek koreksi, dilihat pada cek tabel koreksi yang sudah diwarnai. Silakan filenya diklik, di situ biasanya ada komentar saya terkait dengan tugas yang saudara kerjakan. Saya beri komentar, entah itu per bab, per kata, per halaman ya. Silakan dicek satu persatu di situ. Oke, paham ya? Setelah itu di sini selanjutnya yaitu mengenai ketentuan bimbingan skripsi, ada 7 poin. Yang pertama, bimbingan dilakukan pada hari aktif Senin sampai dengan Jumat. Kemudian bimbingan yang kedua, bimbingan dilakukan melalui website yang sudah tertera alamat URL-nya, websitenya. Kemudian yang ketiga, file Anda silakan upload dengan klik menu upload file. Yang keempat, setelah upload klik menu konfirmasi, itu penting ya, biar saya ada peringatan dari Anda bahwa saudara sudah mengupload file tersebut. Kemudian cek koreksi file Anda, silahkan klik, bukan klik ya, tapi silahkan cek tanda tabel koreksi yang sudah berwarna, berarti sudah dikoreksi. Kemudian yang keenam, keperluan administrasi, silakan menemui langsung dosen bersangkutan, yaitu saya, dengan klik menu konfirmasi. Jadi menu itu tadi yang mohon diperhatikan ya, baik-baik untuk fungsi dan penggunaannya. Kemudian file Anda tidak perlu dicetak selama masa bimbingan tugas akhir Anda ya, tidak perlu dicetak, tinggal selesai direvisi, mau selesai ditulis, silakan langsung diupload melalui website yang sudah saya tentukan tadi. Paham ya? Poin 1 sampai 7 di sini. Kemudian ketentuan file tugas akhir yang wajib diupload. Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, ada 3 masa di sini. Saya bedakan 3 waktu, 3 masa karena ini penting ya. Kepentingan saudara ada 3. Yang pertama yaitu masa menuju seminar proposal, kemudian masa menuju ujian skripsi, kemudian masa menuju yudisium. Jadi ada 3 di sini. Kalau masa menuju seminar proposal yaitu file yang sudah saudara kerjakan berisi poin mengenai cover, kata pengantar, abstrak, daftar isi bab 1 sampai 3, kemudian daftar pustaka serta lampiran ya. Ini ada tulisan lagi, lampiran kuesioner atau lampiran wawancara ya, itu wajib dituliskan selama Anda bimbingan menuju masa seminar proposal. Kemudian yang kedua, masa menuju ujian skripsi. Jadi sama pada masa seminar proposal poinnya, yaitu dari cover sampai daftar pustaka itu wajib ada, dan ada tambahannya yaitu bab 4 dan penutup serta lampiran lengkap terkait hasil ya, hasil penelitian Anda ya, entah itu kuesioner, entah itu hasil wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya ya. Di situ wajib tertuliskan ya.
Kemudian yang ketiga adalah masa menuju yudisium. File yang harus di-upload di situ adalah file skripsi lengkap dan jurnal ya. Kemudian di sini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu untuk mempermudah pengerjaan tugas akhir Anda sebagai referensi. Sebagai referensi ini maksudnya jangan mencontek secara keseluruhan. Jadi referensi ini diharapkan memberikan suatu kemudahan bagi Anda dalam mengerjakan tugas akhir Anda, yaitu dengan klik menu contoh ya. Tuh, ini ada klik menu contoh. Silakan saudara bisa menggunakan referensi dari contoh tersebut, entah itu skripsinya, entah itu jurnalnya, silakan ya. Kemudian lanjut slide selanjutnya, paham ya, ini ada 3 masa. Jadi kalau saudara menuju seminar proposal itu yang dipersiapkan atau yang sudah harus tertulis itu apa, kemudian menuju ujian skripsi itu apa, dan menuju yudisium itu apa ya. Itu wajib saudara menguploadkannya pada file pada website yang sudah saya tuliskan tadi ya, paham ya. Oke, selanjutnya keterangan poin dalam tugas akhir Anda. Yang pertama, cover, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Perhatikan ya, keterangan wajib ya, ada ya. Jadi ada 3 kolom ini. Yang pertama nomor, yang kedua keterangan poin, yang ketiga adalah keterangan wajib ada. Ya, wajib ada. Yang perlu dipahami di sini adalah atau digarisbawahi adalah keterangan mengenai wajib ada. Poin yang pertama, perhatikan contoh dan format penulisan poin A, B, dan C. Silakan melihat contoh yang sudah tersedia atau melalui buku panduan penulisan karya tulis ilmiah ya yang sudah diterbitkan oleh kampus, silakan. Itu mengenai formatnya, mengenai jenis kertasnya, kemudian ukuran huruf dan lain sebagainya, silakan diperhatikan. Itu didasarkan pada contoh yang sudah ada, entah itu contoh yang sudah ada pada website atau pada karya tulis ilmiah yang sudah dibagikan. Kemudian yang selanjutnya mengenai abstrak ya. Poin selanjutnya yaitu abstrak berisi deskripsi ringkas latar belakang permasalahan, variabel penelitian, indikator penelitian, dan metode penelitian. Itu saat sempro wajib ada ya. Ini wajib ada ya. Jadi poin ini yang nanti saya akan cek ya, mengenai keberadaannya itu saudara wajib ada di situ. Ya, ini saat sempro, saat ujian itu beda. Kalau saat ujian itu adalah mengenai abstrak yang berisi latar belakang permasalahan, variabel penelitian, indikator penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian Anda. Itu dijelaskan secara ringkas. Kalau nggak salah itu 350 kata atau 150 kata gitu ya. Silahkan ditulis secara singkat dengan spasi 1 ya. Itu. Oke, paham ya? Bab 1 Nomor 2 bab 1, pada latar belakang wajib menuliskan deskripsi masalah objek yang Anda teliti. Ya, ini wajib dituliskan deskripsi masalahnya, apa yang terjadi di sana. Didasarkan pada variabel yang saudara tawarkan dalam penelitian. Ya, itu wajib. Kenapa? Karena biar Anda fokus dalam penulisan pada latar belakang. Yang saya khawatirkan itu seperti biasa-biasanya yang dituliskan di latar belakang itu adalah teori, kebanyakan teori. Harusnya deskripsi mengenai permasalahan yang terjadi pada objek penelitian yang didasarkan pada variabel penelitian Anda. Itu fokusnya di situ harus. Ya, harusnya fokusnya di situ. Ya, paham ya? Kemudian yang bab kedua, pada kajian teori wajib menerangkan
Yang pertama, teori pada variabel dan indikator variabel itu wajib ada. Entah itu penelitian kuantitatif, entah itu penelitian kualitatif, itu wajib ada memang ya. Karena nanti sebagai dasar acuan Anda dalam pembahasan, mengupas apa yang dibahas dalam permasalahan ya. Ya itu wajib. Kemudian yang kedua ya, masih pada bab kedua ya, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian Anda itu wajib saudara tuliskan. Ada enggak hubungannya ya, dengan penelitian Anda dengan penelitian yang terdahulu, itu wajib ada enggak ya, wajib ada itu ya. Itu ya, nanti saya ceknya di sini, cek and rechecknya di sini. Kemudian nomor 4 bab 3. Pada bab ini metode penelitian yang wajib ada yaitu pengukuran indikator ya. Metodenya juga ada, harus ada, pengukuran indikator juga ada, harus ada, populasi dan sampel juga ada. Ya. Itu kenapa di bab 3 yang dibahas adalah mengenai metode penelitian Anda. Yang tertuliskan adalah poin-poin pentingnya, yaitu metodenya menggunakan apa, pengukuran indikatornya bagaimana, populasi dan sampelnya itu bagaimana ya. Tuh. Kemudian yang nomor 5 bab 4 berisi pembahasan didasarkan hasil pengukuran pada indikator tiap variabel. Jadi variabel yang saudara tulis pada judul itu nanti untuk pembahasannya didetailkan pada indikator yang tertulis pada bab 2 ya. Apa yang saudara temukan pada objek penelitian Anda ya, itu harus runtut ya. Misalnya variabel X bercerita apa, indikatornya bagaimana, itu yang nanti akan dibahas dan dikupas tuntas di situ. Ya. Kemudian yang poin nomor 6 yaitu mengenai penutup atau bab 5 berisi kesimpulan hasil penelitian ya. Jadi hasil penelitian Anda itu disimpulkan apa yang saudara temukan di situ. Dan saran ya, berisi kekurangan dari hasil penelitian Anda. Nah, dari tulisannya sudah paham ya, bahwa kesimpulan itu adalah apa yang saudara temukan dari penelitian Anda. Kemudian dan saran itu adalah berisi mengenai kekurangan dari hasil penelitian Anda. Itu wajib saudara sampaikan di sini. Jadi seperti menulis buku itu runtut. Dari awal bercerita mengenai apa, permasalahannya bagaimana, kemudian di bab 2-nya kita kaji secara ilmiah berdasarkan teorinya, kemudian di bab 3 kita mengukurnya suatu permasalahan tersebut, menganalisisnya bagaimana, dan yang keempat pada bab 4 adalah bagaimana solusi yang bisa ditawarkan atau hasil yang bisa ditemukan dari permasalahan tersebut. Dan yang kelima atau bab kelima menyimpulkan dari hasil apa yang sudah ditemukan tadi dan juga memberikan saran atau masukan ya. Saran atau masukan terhadap hasil penelitian tersebut. Kemudian yang poin nomor 7 adalah daftar pustaka ya, berisi 10 referensi buku dan 10 referensi jurnal. Silakan mau cari di e-book, menu e-book itu ada, silakan dibuka, atau melalui e-jurnal juga bisa di situ, silakan bisa dibuka juga di situ. Lampiran poin nomor 8 yaitu mengenai lampiran, berisi hasil wawancara, dokumentasi, angket ya, tuh saudara lampirkan di situ. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Setelah itu adalah mengenai patuhi, jalankan
nilai A menanti Anda. Oke, paham ya dari awal sampai akhir apa yang saya jelaskan tadi? Mungkin itu dulu dari saya. Selebihnya nanti bisa saudara komunikasikan dengan saya kembali mengenai poin mana yang belum bisa dimengerti. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam semangat.